Masih ditanya jawab COVID-19 bersama Dr. Jaka Pradipta dari Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Jaka, kita langsung menjawab ya, line telepon yang sudah masuk. Ini ada Pak Bambang Sartono. Pak Bambang, selamat pagi di Surakarta. Selamat pagi Kompas TV. Saya koreksi, Bambang Saptono. Bambang Saptono. Siap, ya. Siap Pak, terima kasih untuk koreksinya. Silakan Pak Bambang, silakan bertanya ke Dr. Jaka. Ya, Dr. Jaka. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, bahwa hanya ada 6% peserta didik yang diperkenankan untuk menjalani pembelajaran di sekolah. Sementara mayoritas 94% dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian Mas, selama ini sudah 3 bulan, ini anak didik atau peserta didik ketika di rumah terus, itu akhirnya apa Mas? Aktivitasnya sangat berkurang. Kemudian di sisi lain, dampak psikologis maupun dampak yang lainnya ini juga malah justru sangat banyak. Artinya apa? Banyak yang mengeluhkan anak di rumah itu cenderung malah justru beraktivitas yang negatif, merokok dan lain sebagainya, kongko-kongko dengan teman-temannya. Nah, oleh karenanya, bagaimana ketika menjelang diterapkannya new normal, bahwa kepala daerah atau pemerintahan daerah ini menerapkan pilot project untuk anak-anak di sekolah agar benar-benar mulai masuk sekolah tetapi diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, ini kami rasa ini nanti sejalan dengan program pemerintah untuk penerapan new normal ke depan. Nah, IDI kira-kira mereferensi atau tidak atau bagaimana sikap IDI? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Berkaitan dengan protokol kesehatan di sekolah ini, apakah sudah ada semacam sikap dari IDI atau sebetulnya biasanya lebih kepada IDAE ya, Dr. Jaka? Tapi bagaimana tanggapan sedikit saja protokol kesehatan di sekolah? Rasanya ini juga sama pentingnya kan, Dr. Jaka, dengan yang diterapkan di transportasi, juga di pusat belanja dan lain-lain. Silakan, Dr. Jaka. Ya, baik. Jadi memang untuk pendidikan ya, sekolah ini memang menjadi tempat yang cukup tinggi risikonya untuk penularan. Karena ada kerumunan ya Dok ya? Iya betul, terutama untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya tingkat pendidikannya agak tinggi mungkin bisa lebih diatur gitu ya. Tapi untuk anak-anak SD terutama yang susah untuk kita pantau, susah untuk kita edukasi, orang dewasa aja susah gitu ya gimana anak-anak. Nah itu memang menjadi salah satu kendala, apalagi anak-anak ini dapat menjadi carrier saat nanti mereka pulang ke rumah ya, dan juga terhadap guru juga ya. Jadi memang ini yang perlu kita perhatikan. Memang pendidikan itu penting, tapi kesehatan juga penting. Nah sehingga memang untuk kita memasuki era new normal ini memang harus bertahap gitu ya. Jadi kita pilihlah dulu dengan skala prioritas mana yang kira-kira bisa kita modifikasi gitu ya. Karena sejujurnya memasuki era normal ini adalah adaptasi dan modifikasi gitu. Jadi apakah jadwal kelasnya bisa diatur, ganjil genap misalnya ya. Jadi nanti misalnya ada hari yang masuk, ada yang sementara melalui online gitu misalnya. Jadi memang ini harus dibahas bersama-sama dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan, apakah itu juga bekerjasama dengan IDAI dan IDI. Dan kita pasti akan menuju satu titik, semua ini akan kembali, namun memang bertahap dan adaptasinya memang harus dilakukan secara pelan-pelan dan jangan gegabah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi kita semua dimanapun, terutama untuk sekolah-sekolah yang sudah bersiap melakukan tatap muka karena sudah masuk di zona hijau dari COVID-19. Berikutnya ada penelpon dari Jakarta, ada Pak Hugeng. Pak Hugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan langsung bertanya dengan Dr. Jaka. Ya, selamat pagi, Dr. Jaka. Satu pertanyaan saya adalah untuk kasus OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala berbahaya dalam tanda kutip untuk sekeliling karena tidak mempunyai tanda-tanda. Tapi sebetulnya dia juga baik karena dia sudah mempunyai imunitas. Apakah memang begitu, Dr. Jaka? Itu yang kedua pertanyaan saya adalah seandainya menyambung pertanyaan dari Solo, protokol kesehatan dilakukan di sekolah itu oke. Tapi bagaimana untuk siswa dari rumah menuju sekolah? Kan dia melalui perjalanan, entah angkutan umum atau dan sebagainya. Bisa tertular di situ, bukan di sekolah. Jadi rasanya perlu hati-hati.
Terima kasih, Dr. Jan. Ya, yang kedua tampaknya juga menjadi masukan atau pertimbangan bagi sekolah maupun Pemprov atau Pemkab yang akan membuka sekolah untuk tatap muka. Kita menjadikan masukan. Tapi yang pertama saja mungkin Dr. Jaka, kalau OTG kan ini konfirmasi begitu. Di satu sisi antibodi berarti berjalan dengan baik fungsinya, Dr. Jaka? Ya, jadi memang penyakit COVID ini yang berbeda itu adalah OTG ya. Jadi orang tanpa gejala tapi terinfeksi dan dia bisa menularkan orang lain. Beda sama penyakit virus lainnya, memang jelas kita bisa tahu nih orang sakit apa sehat. Sehingga memang screening, tracing itu menjadi sangat perlu. Nah, kita memang masih terus melakukan penelitian dan menunggu juga ya guideline ya dari WHO, karena kita harus tahu OTG ini seberapa besar sih kemampuan penularannya, gitu ya. Apakah dia memang sangat berisiko untuk penularan atau tidak? Saat ini ya kita masih beranggapan seperti itu. Namun kita memang butuh penelitian lanjutan, apakah itu kita menilai virulensinya atau misalnya kita menilai kultur virusnya ya di badan, apakah memang sebenarnya orang tanpa gejala ini virusnya aktif atau tidak. Nah, inilah yang memang masih kita tunggu dan kita harapkan data ini terus ada sehingga nanti menjadi sebuah guideline di Indonesia bagaimana sih penanganan OTG itu yang baik dan benar seperti apa. Oke, jadi ini semua termasuk di Indonesia sedang terus dipelajari bagaimana penanganan terbaik untuk OTG. Baik, terima kasih Dr. Jaka. Satu lagi dok, sebelum kita akhiri tanya jawab COVID-19. Ada Pak Adi di Jakarta yang juga sudah menelpon. Pak Adi, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Dr. Jaka. Ya, silakan langsung tanya. Dok, saya mau nanya dok, ini kalau di daerah saya kan termasuk red zone ya. Nah, kalau saya mau karena saya tinggal sendiri, jadi saya kan makan memang tidak masak dok. Nah, cara antisipasinya supaya makanan tetap higienis gimana dok? Karena saya belinya memang dari warung sekitar sih dok. Oh, jadi mengantisipasi terpapar COVID-19 dari kita membeli makanan begitu ya? Baik. Ya, betul. Dr. Jaka? Baik. Ya, jadi untuk makanan yang kita beli dari luar memang baiknya makanannya yang fresh langsung dimasak kemudian kita makan gitu ya. Jadi bukan yang prasmanan. Kenapa? Karena prasmanan itu kan ditaruh dalam waktu lama di udara terbuka sehingga memang berisiko misalnya ada orang yang batuk ya di situ nanti akan menempel di makanan. Jadi kalau misalnya memang mau membeli prasmanan, baiknya saat di rumah kita hangatkan lagi, Pak. Ya, jadi kita masak lagi karena dengan kita masak virus itu akan mati. Jadi pilihlah makanan yang fresh, bukan prasmanan, dan kita. Sayang sekali terputus sambungan komunikasi kami dengan Dr. Jaka. Tapi kira-kira tadi mudah-mudahan sudah cukup terdengar bahwa kita harus memilih makanan yang fresh dimasak sehingga kemudian terhindar dari virus COVID-19 atau kalau memang terpaksa membeli yang tidak fresh karena sudah dipajang begitu makanannya atau sudah disajikan seperti di restoran-restoran prasmanan sampai di rumah dihangatkan kembali. Dengan demikian diharapkan virus COVID-19-nya mati kembali untuk kemudian bisa aman kita makan. Mungkin satu lagi yang pernah juga beberapa dokter yang hadir di Tanya Jawab COVID-19 memberikan tips ketika membeli makanan, juga harus memilih tempat membeli makanannya, restoran atau warungnya yang juga bersih kira-kira. Ini juga penting untuk kita untuk kemudian terhindar dari terpaparnya virus corona atau COVID-19. Itu dulu yang bisa kami sampaikan di Tanya Jawab COVID-19 karena waktu juga. Terima kasih Anda yang sudah menelpon. Mohon maaf tidak semuanya bisa terangkat, tetapi Tanya Jawab COVID-19 akan hadir lagi setiap hari dari Senin hingga Jumat di Sapa Indonesia Pagi. Kirimkan terus pertanyaan Anda di Instagram Sapa Indonesia dan kami akan terus memilih pertanyaan Anda untuk kami sampaikan kepada para dokter yang hadir di Tanya Jawab COVID-19. Sekian Tanya Jawab COVID-19, kami akan segera kembali usai